Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, kerusuhan kemarin malam di Tegal merupakan kepekokan para mukibin dan tanda para Khabib Dobolowi pengecut yang dirungkat oleh Laskar Sabilillah nasab klan Khabib Dobolowi. Kok bisa-bisanya ada segelintir pribumi yang marah kebakaran jenggot. Seharusnya para Khabib Dobolowi turun sendiri kalau jantan untuk menyelesaikan diskursus nasab ini, baik secara keilmuan ataupun lo para Khabib Dobolowi punya cara lain, silahkan lu jual, gua beli, pasti kita hadapi. Memang menjadi sedikit kegamangan di kalangan Laskar Sabilillah ketika menghadapi mukibin-mukibin pekok, karena mereka sebenarnya korban dan kita sudah memiliki kebijakan untuk tidak bentrok sesama pribumi. Meskipun terkadang hati kita juga agak tergoda, sangat panas ketika melihat arogansi para mukibin-mukibin pekok di dalam membela yang dianggap sebagai juragannya. Disinilah mengapa kami selalu menyuarakan pemerintah untuk melakukan pembubaran terhadap Robitoh Alawiyah. Karena adanya Robitoh Alawiyah secara sepihak mengisbat, menetapkan para Khabib Dobolowi seolah-olah sebagai dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi amunisi kekuatan para Khabib Dobolowi, seolah-olah mereka benar, bahkan mengajarkan rasisme terhadap para mukibin untuk taklid buta kepada mereka. Kondisi yang sedemikian ini tentunya tidak baik dibiarkan terus-menerus di bumi Nusantara, yang dalam catatan sejarahnya di mana ada para Khabib Dobolowi, disitulah kerusuhan terjadi. Mari kita lihat di zaman akhir penjajahan Belanda, adanya Usman bin Yahya yang menjadi antek Belanda. Maka dengan kesewenang-wenangannya Belanda bisa mengeksekusi secara brutal terhadap kiai-kiai dan pribumi yang saat itu melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Dengan kedok Usman bin Yahya yang diangkat oleh penjajah Belanda seolah-olah menjadi mufti Batavia, Belanda merasa legal untuk melakukan penindasan, bahkan menghilangkan nyawa siapa yang tidak sepakat dengan Belanda. Pasca kemerdekaan, ketika para Khabib Dobolowi memimpin sebuah partai, yaitu PKI, maka pemberontakan demi pemberontakan terjadi mengganggu eksistensi NKRI. Di era reformasi, lagi-lagi para Khabib Dobolowi membuat sebuah organisasi FPI, melakukan sweeping terhadap pribumi yang tidak setuju dengan ajaran-ajaran FPI. Kerusuhan di mana-mana terjadi. Lalu Pak Jokowi pada saat itu berani melakukan pembubaran terhadap FPI. Dan pasca terbongkarnya kepalsuan nasab klan Dobolowi yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, pada saat ini mukibin-mukibin pekok tercuci otaknya untuk membela juragannya dengan anarkisme. Tragedi Kerawang, para mukibin mempersekusi kiai dan banser hingga terjadi korban material, mobil yang dihancurkan,
serta anggota Panser yang saat itu sedang menjaga mendapatkan kekerasan fisik yang tidak berimbang dari para mukibin. Meskipun oknum pelakunya sudah ada segelintir yang ditangkap, tapi aktor intelektualnya sampai hari ini belum ditetapkan oleh aparat penegak hukum, terutama polisi. Tindakan konyol kemarin para mukibin di Tegal yang mengganggu acara pelantikan Laskar Sabilillah. Kalau saja otak para mukibin sedikit waras untuk melihat persoalan ini secara jernih, tentunya hal itu tidak akan terjadi. Bagi pemerintah sebenarnya memiliki banyak perangkat untuk mengkaji referensi buku-buku, kitab-kitab yang dipakai oleh para Khabib Dobolowi. Akan sangat mudah di situ ditemukan kesesatan dan khurafat serta rasisme yang mereka bangun. Dari perilaku para Khabib Dobolowi bahkan dilakukan oleh semua para Khabib Dobolowi, mulai Taufik Segaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah, mulutnya selalu menghina terhadap eksistensi pribumi, dan bahkan seorang Dr. Quraisy Shihab yang dengan kapasitasnya sebagai seorang yang memiliki perangkat keilmuan akademik berani dengan gegabah membelokkan sejarah Imam Bonjol, di bin Shihabkan. Lutfi bin Yahya yang berpose seolah-olah ulama, menyusun kekuatan mukibin-mukibin, bahkan terkoneksitas dengan kekuasaan. Pada hari ini terkuak pembelokan sejarah NU, pembelokan sejarah Mataram, dan secara terang benerang melawan PBNU dengan membelokkan Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabar An-Nahdiyah, dilegalkan seolah-olah milik dirinya. Secara tegas PBNU dalam laporan Kongres ke-13 Catman di Donohudan mengkuliti, membongkar siapa dan bagaimana perilaku Lutfi bin Yahya, dan secara tegas beberapa waktu yang lalu mengeluarkan sebuah surat edaran bahwa Patman di bawah Lutfi bin Yahya bukan bagian yang terkoneksitas apapun dengan NU. Sudah cukup bagi pemerintah untuk bisa melihat keadaan real di tengah masyarakat. Keterbelahan pribumi menjadi mukibin pekok, dan masyarakat yang tersadarkan selama ini ditipu oleh para Khabib Dobolowi untuk melakukan pelurusan segala hal yang sudah dibelokkan oleh para Khabib Dobolowi. Apakah itu sejarah, apakah itu ajaran-ajaran dan arogansi serta supremasi para Khabib Dobolowi yang sudah mengotori bumi pertiwi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.